Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Denti dengan NIM 2248201181. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu teknologi bahan alam. Yang pertama, ekstrak minyak atsiri. Ekstrak minyak atsiri yang juga dikenal sebagai minyak eteris atau minyak terbang adalah cairan yang dihasilkan dari tanaman aromatik melalui proses ekstraksi, umumnya dengan pemilihan uap. Minyak atsiri memiliki bau yang khas dan sifat mudah menguap pada suhu kamar. Selanjutnya, metode ekstraksi minyak atsiri. Yang pertama itu ada penyulingan, yaitu metode paling umum memanfaatkan perbedaan titik-titik antara minyak atsiri dan air untuk memisahkannya. Yang kedua itu pengepresan, digunakan untuk bahan baku dengan rendaman minyak atsiri tinggi, seperti kulit buah jeruk. Yang ketiga, ekstraksi dengan pelarut menguap, digunakan untuk bahan baku yang sensitif terhadap panas, seperti bunga melati. Yang terakhir, ekstraksi dengan lemak padat, itu metode yang lebih kompleks atau jarang digunakan. Contoh minyak atsiri, yang pertama itu minyak jeruk, yang kedua minyak rosemary, yang ketiga minyak kayu manis, keempat minyak angin. Yang selanjutnya yaitu fraksinasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana, biasanya berdasarkan perbedaan sifat fisik atau kimia seperti kekeluaran atau titik. Tujuan fraksinasi yaitu memisahkan senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan berdasarkan kekeluaran mereka. Selanjutnya metode fraksinasi yang pertama, partisi cair-cair, itu pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan senyawa dalam dua pelarut yang tinggi tidak tercampur. Yang kedua, distilasi fraksinasi, pemisahan berdasarkan perbedaan titik-titik. Yang ketiga, kromatografi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan afinitas antara fase diam dan fase gerak. Yang terakhir, sentrifugasi diferensial, itu pemisahan berdasarkan perbedaan massa dan densitas. Selanjutnya, fraksinasi dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama fraksinasi kering, memanfaatkan sifat kristalisasi trigliserida dalam lemak. Yang kedua, fraksinasi basah menggunakan zat pembasah atau deterjen. Yang ketiga, fraksinasi dengan pelarut melibatkan ekstraksi cair-cair atau kromatografi cair vakum. Selanjutnya itu isolasi. Isolasi adalah tindakan pemisahan seseorang yang sakit dengan penyakit menular dari orang lain untuk mencegah penularan penyakit. Tujuannya yaitu melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit, terutama di rumah sakit, dan memastikan keselamatan pasien. Prinsip dari isolasi yaitu memisahkan bakteri tertentu dari campuran mikroorganisme lain agar dapat ditumbuhkan sebagai kultur murni. Isolasi ini dilakukan dengan menumbuhkan bakteri dalam media padat yang memungkinkan setiap koloni yang terpisah karena berasal dari satu sel tunggal. Selanjutnya yaitu pemurnian. Pemurnian adalah proses menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan atau mengotor dari suatu zat atau bahan, sehingga menghasilkan zat yang lebih murni dan berkualitas tinggi. Tujuan utama pemurnian yaitu untuk meningkatkan kualitas bahan, menghilangkan konsentrasi, dan meningkatkan nilai jual. Prinsipnya, prinsip pemurnian didasarkan pada perbedaan kelarutan, ukuran partikel, titik didih, dan lain-lain. Metodenya yaitu filtrasi, dekantasi, ekstraksi, sublimasi, kristalisasi, destilasi, dan kromatografi. Untuk pemurnian, itu yang pertama, pemurnian minyak nilam untuk menghilangkan bahan-bahan yang tidak diinginkan dan meningkatkan mutu minyak nilam. Yang kedua, pemurnian logam untuk menghilangkan pengotor dan menghasilkan logam murni. Yang ketiga, pemurnian gula untuk menghilangkan non-sukrosa dan meningkatkan kualitas gula. Selanjutnya, rekristalisasi. Rekristalisasi adalah proses pemurnian zat padat dengan cara melarutkan zat tersebut dalam pelarut yang sesuai. Tujuannya untuk memurnikan zat padat dari pengotornya, memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut dan pengotor dalam pelarut yang berbeda suhu. Selanjutnya itu dekantasi. Dekantasi adalah proses pemisahan campuran dengan menghilangkan lapisan cairan dari endapan. Adapun beberapa tujuannya yaitu yang pertama memisahkan padatan dari cairan, yang kedua memisahkan lapisan cairan yang tidak saling bercampur, yang ketiga memurnikan cairan, yang keempat mengurangi kotoran dalam endapan, yang kelima menghasilkan filtrat yang bersih. Selanjutnya sublimasi. Sublimasi itu proses perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair. Tujuannya tergantung pada konteksnya, misalnya untuk memisahkan campuran sebagai mekanisme pertahanan dalam psikologi atau untuk menghasilkan warna pada kain. Yang terakhir, komputasi bahan alam. Komputasi bahan alam adalah disiplin ilmu yang mengkaji pemanfaatan prinsip-prinsip alam seperti evaluasi, sistem biologis, dan proses kimia untuk mengembangkan algoritma dan sistem komputasi baru. Bagiannya yang pertama penemuan obat baru. Penemuan obat baru yaitu proses ilmiah yang kompleks dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memvalidasi senyawa kimia atau biologis yang dapat digunakan sebagai terapi untuk mengobati, mencegah, atau mendiagnosis penyakit.
Selanjutnya, prediksi aktivitas obat, yaitu proses ini yang digunakan metode komputasi, statistik, dan pembelajaran mesin untuk memperkirakan atau meramalkan aktivitas biologis suatu senyawa kimia terhadap target molekuler tertentu sebelum dilakukan pengujian eksperimental di laboratorium. Selanjutnya, prediksi farmakologi obat, yaitu proses sistematis menggunakan metode komputasi, model matematika, dan teknik pembelajaran mesin untuk memperkirakan sifat-sifat farmakologi suatu senyawa obat sebelum dilakukan pengujian eksperimental in vitro atau in vivo. Selanjutnya, molecular dating, yaitu metode komputasi yang digunakan untuk memprediksi orientasi dan posisi pengikatan optimal dari suatu molekul terhadap molekul lain. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.